Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'an Karim wa huwa asdaqul qailin tabarukan bi dzikrihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahu azim wa balagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak jamaah salat maghrib yang berbahagia, alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat dohir dan juga batin. Dan pada hari ini, hari ke berapa di bulan Sya'ban nih Pak? Udah ke 20-an lebih ya? Hampir-hampir kita memasuki bulan yang agung, yakni bulan Ramadan, yang mana orang-orang yang ada iman telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut datangnya bulan agung, bulan Ramadan. Para penceramah-penceramah, para asatid, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim sudah hampir selesai membahas kaifiat tata cara berpuasa di bulan Ramadan. Dan saya yakin juga pada malam hari ini juga minggu terakhir ya, minggu terakhir taklim harian di Masjid Al-Ihsan ini, karena sebentar lagi bulan Ramadan tidak ada lagi taklim ba'da maghrib. Tapi nggak perlu tutup pakai pengajian Pak ya. Tutupnya itu kalau majelis itu pakai doa kafarah subhanaka Allahumma wa bihamdika, dan selesai sampai selesai. Itu setiap majelis pasti ditutup gitu ya. Kalau majelis kita Bapak nggak perlu pakai penutupan pengajian. Nah, nggak seperti itu, karena justru di bulan Ramadan adalah di mana orang-orang salafus saleh justru mereka sedang menunggu-nunggu waktu untuk menambah, memperluas pemahaman keilmuan mereka, karena di bulan Ramadan itu adalah waktu diturunkannya sumber-sumbernya ilmu, yakni Al-Quran. Kemudian pada malam hari ini kita akan bahas dua hal saja. Nanti kalau ada waktu ya boleh ada pertanyaan. Yang pertama tentang sholat taraweh, dan yang kedua sholat witir. Setelah itu baru kita praktek, karena sudah hampir masuk bulan Ramadan. Shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, dan siapa saja yang ittiba, setia dengan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayatnya, dan mudah-mudahan kelak kita semuanya nanti mendapatkan pertolongan di yaumul qiyamah, amin ya rabbal alamin. Perihal taraweh tidak ada khilafiyah, paham Pak ya? Tidak ada khilafiyah. Khilafiyah itu terjadi kalau diperbincangkan 4 mazhab, itu khilafiyah. 4 mazhab tidak mendebatkan atau tidak mempermasalahkan tentang taraweh. 3 imam sepakat 20, 1 imam yaitu Imam Malik 36. Terus yang di luar itu ijtihad. Pahami ini Pak nih. Yang di luar itu ijtihad.
Nah, kalau pertanyaannya mana yang benar, semuanya benar, dua-duanya benar. Karena hukumnya sunat. Tidak ada yang memaksa. Kalau pertanyaannya mana yang utama, jelas yang lebih banyak. Gitu, Pak. Dalam usul fikih itu ada makalah makana aksara fi'lan kana fadlan. Perkara apa saja yang lebih banyak pekerjaannya, maka lebih banyak keutamaannya. Gitu, Pak ya. Nah, batasan taraweh juga tidak ada batasan. Dan makna taraweh atau istilah taraweh sendiri itu tidak muncul sejak Nabi ada, tapi muncul sejak zaman sahabat. Kalau misalnya ada ijtihad yang menggunakan dalil hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha mengenai qiyamul lail, ya silakan saja, kan gitu. Ijtihad. Jadi Siti Aisyah menerangkan bagaimana sholatnya Nabi di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Itu adalah sholat witir. Ya karena rata-rata orang yang kurang memahami, dia akan memotong hadis ini, tidak membaca seluruhnya. Itu sehingga seolah-olah kayak gitu. Emang sahihain Bukhari Muslim. Tetapi kalau dibaca semuanya, itu di akhir hadis itu Siti Aisyah sendiri bilang sholat witir Nabi gitu. Sholat witir di luar Ramadan atau di Ramadan sama saja. 11, Pak ya. Dan itu pun dilakukan 4-4-3. 4-4-3. Itu, Pak. 4-4-3. Itu, Pak. Bapak-bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana sikap kita kepada hal ini? Ya tenang saja, orang tidak ada masalah gitu. Kalau yang mau lebih utama ya silahkan menambah menjadi 20. Kalau ngikutin yang umumnya di mana tempat kita tinggal, misalnya yang ada di 8, ya silahkan saja gitu. Tidak ada permasalahan. Gitu ya, nggak usah pakai apa ya. Wah itu Muhammadiyah atau ini, tidak seperti itu. Patokan kita bukan organisasi. Patokan kita itu kita sudah sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah As-Syafi'iyah. Dan ulama Syafi'iyah tidak ada permasalahan tentang ini. Dan 4 madzhab juga tidak ada permasalahan tentang ini. Sampai sekarang itu di Haramain Makkah dan Madinah itu tetap 20. Pak ya? 20 nggak Pak di Mekah? 20 gitu. Jadi silahkan saja gitu. Kalau mau di masjid 8 di rumah tambahin lagi, ya alhamdulillah. Dan sholat taraweh juga ada keterangan itu tidak mengapa dikerjakan setelah witir. Wah, ada kitab yang membahas masalah itu. Bapak ilmu taala. Jadi masalah ini tidak usah diperdebatkan. Dalam Fathul Mu'in juga itu banyak keterangan-keterangan tentang jumlah sholat taraweh maupun sholat witir juga dalam kitab Imam Nawawi. Sekarang tentang witir ini, Pak. Witir itu adalah sholat yang dilakukan dengan jumlah ganjil, waktunya setelah sholat isya. Jika dilakukan sebelum sholat isya, tidak sah. Tidak sah. Walaupun belum sholat ba'diyah, witir tetap sah. 4 madzhab, hanya 1 madzhab yang mengatakan witir itu wajib. Selain itu yang 3 mengatakan sunnah muakkadah, yang sangat-sangat dianjurkan. Bahkan mendapat perhatian yang lebih oleh Nabi SAW. Itu witir. Nah sekarang
Sholat witir ada yang melakukannya memisah 2 salam. 2 salam, 1 salam. Ada yang 3 sekaligus. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Yang jadi masalah, yang tidak boleh itu kalau dalam 3 rakaat itu ada 2 kali tahiyat. Jelas larangannya, karena menyerupai sholat maghrib. Itu yang nggak boleh. Lalu mana yang lebih utama? Yang lebih utama jelas seperti makalah usul fikih tadi, baik dalam Fathul Mu'in atau kitab-kitab yang lain, itu yang utama itu yang lebih banyak rakaatnya. Yang pertama adalah dalam Fathul Mu'in Syekh Zainuddin Al-Malibari, yakni di juz 1 halaman 288, boleh sholat witir 1 rakaat tok. Boleh, Pak. Kan ganjil, 1 kan ganjil ya? Ganjil. Boleh 1 rakaat walaupun tanpa pendahuluan sholat-sholat sunat yang lain, termasuk ba'diyah. Itu, Pak. Yang kedua, dalam Al-Majmu' Imam Nawawi rahmatullah alaih, yang mendekati sempurna adalah 3 rakaat, dan yang paling sempurna adalah khamsun 5, fasab'un 7, fatis'un 9. Dan yang terbanyak bilangannya adalah, yang paling banyak bilangannya adalah 11 rakaat. Itu, Pak. Jadi antara 2 kali salam, 1 kali salam, dan 3 rakaat 1 kali salam, itu lebih afdol 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Lebih afdol. Kenapa? Karena ada kelebihan di mana di situ ada tambahan niat, takbiratul ula, bacaan Al-Fatihah, dan juga salam. Itu, Pak. Nabi SAW bersabda kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa ajruki, yakni pahalamu, ganjaranmu, upahmu, ala qadri nanasobik, itu tergantung dari seberapa besar kepayahan kamu dalam ibadah. Lupa ini, Pak, dalam hal ibadah, semakin berat, semakin payah, maka semakin besar pahalanya. Seperti sholat subuh. Sholat subuh itu dikatakan paling berat-beratnya sholat. Yang kedua sholat isya. Padahal jumlahnya, bilangannya paling ringan, tetapi disebut paling berat. Maka dari sini pahalanya pun jelas, nggak usah didakwkan lagi, paling besar. Nah, kemudian mengenai sholat witir ini, dalam Hasyiah Al-Bujairami ala Al-Manhaj juz 3 halaman 152, boleh sambung 1 kali salam, tetapi tidak boleh lebih dari 2 tasyahud dalam 3 rakaat itu, karena menyerupai sholat maghrib. Titik. Nah, itu, Pak. Jadi udah dipahami ya, bahwa 2 pekerjaan di hari Ramadan, di bulan Ramadan, yakni yang udah nggak mungkin bisa dipisahkan, yakni sholat taraweh dan sholat witir, sudah jelas sore sohe. Kita tinggal kemampuan aja gitu, kemampuan kita gitu, kemampuan kita sampai di mana gitu. Karena Ramadan itu setiap saat waktu Allah SWT di awalnya membuka pintu rahmat, di tengahnya Allah menurunkan ampunan, di akhirnya kebebasan dari api neraka. Yang jelas-jelas diperbanyak dari doa adalah yang 2 ini menyenangkan Allah, yang 2 sangat kita butuhkan. Yang menyenangkan Allah adalah syahadat,
asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua, ampun, astaghfirullah. Yang kita butuhkan, as'alukal jannah wa a'udzubika min syaqatika wannar. Itu yang harus diperbanyak mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Itu yang harus diperbanyak. Ini tidak ada perbedaan. Jadi kenapa kita minta itu? Karena itu udah pokok, Pak, udah inti udah. Syahadat, keimanan. Yang kedua, ampunan. Yang ketiga, surga. Yang keempat, neraka. Itu udah empat hal yang inti. Kalau orang itu diberikan surga, udah mendapatkan segala-galanya, udah gitu. Simbol saja kan gitu. Udah mendapatkan segala-galanya, simbolnya surga. Gitu. Begitupun sebaliknya. Kecelakaan itu simbolnya neraka. Gitu Pak ya. Jadi 4 hal yang diperbanyak di bulan Ramadan. Dari hari pertama sampai hari terakhir adalah asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar, atau wa a'udzubika min syaqatika wannar. Dua yang diperbanyak. Kemudian amaliyah yang paling menduduki peringkat pertama adalah membaca Quran. Yang pertama, membaca Quran. Kalau cara umum sih dzikir, Pak. Tapi kalau dipecah lagi, yang menduduki posisi pertama adalah membaca Al-Quran. Coba ya. Yang lain-lain tinggal penambahan saja. Jangan lupa, di bulan Ramadan adalah bulan di mana kita tidak mendapatkan kesulitan untuk melakukan kebaikan. Yang pertama karena ada suasana di situ, ada suasana semua orang melakukan gitu. Yang kedua, didukung tidak ada gangguan nafsu. Karena perutnya lapar, udah nggak pengen apa-apa. Sehingga fokus kalau membaca Quran, fokus kalau dzikir, fokus kalau taklim, fokus kalau melakukan tafakur, tadabur, perenungan dan lain-lain. Itu cocok memang buat orang yang puasa. Yang ketiga, memang sudah menjadi janji Allah yang wajib dilipat gandakan 70, yang sunat diganjari seperti amalan wajib di luar bulan Ramadan. Selain Ramadan tidak ada yang seperti itu. Ya, ya. Makanya persiapan sehingga ketika Ramadan datang benar-benar kita telah siap betul-betul. Jangan sampai Ramadan tahun ini sama dengan kemarin. Minimal ada kelebihan walaupun cuman 1 lembar Al-Quran. Kalau tahun kemarin tuh Pak, itu 1 juz lewat 1 lembar. Kalau sekarang 1 juz lewat 2 lembar itu udah peningkatan. Maksudnya ya 1 lembar kan gitu. Ya Pak Indra ya, minimal ya. Kalau kemarin 1 juz, sekarang 1,5. Kalau kemarin 2 juz, sekarang 2,5. Jangan sama, kalau sama rugi dong, hitungannya kan kayak gitu. Kalau tahun kemarin tarawehnya nggak full, tahun sekarang insya Allah kita fullin. Yang lain-lain kita pikir belakangan. Itu ya. Karena emang kalau udah hari ke-10 itu mulai itu ya kan gangguan-gangguan ya. Suasana di masjid mulai hilang, berganti di luar masjid. Sehingga kita pun ikut mikirin, karena kita punya anak, punya istri, ya kan. Bajunya belum ada, ya kan. Hadiahnya belum disiapin. Nah, itu yang membuat kita ini agak melemah. Padahal kalau kita perbaiki mutu puasa kita dan ditambahin dengan amal-amal yang lain, nanti semuanya disiapkan Allah SWT. Coba aja gitu. Kan tadi yang pertama kan persiapkan keyakinan bahwa di bulan Ramadan syahrun fihi yuzdadu fi rizqil mu'min, di mana bulan itu di dalamnya itu rezeki orang beriman ditambah. Jadi kalau kita udah dengar Nabi bilang begitu, udah pasti ditambah Pak, nggak mungkin enggak.
gitu. Mau banting tulang kayak mau diem saja ditambah tetap Pak. Tidak ada Pak makanan datang sendiri kecuali bulan Ramadan. Bapak duduk aja di depan sampai maghrib, saya yakin Pak itu makanan datang semua Pak. Duduk doang padahal, duduk doang nggak ngapa-ngapain gitu. Adanya di bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan, coba aja duduk situ. Paling dikira anak-anaknya orang gila gitu. Tapi kalau Ramadan cocok Pak. Ramadan tuh mau duduk ngadep kemanapun asal di masjid cocok. Di luar Ramadan, nah nanti dicurigain Pak. Wah jangan-jangan mau ngambil beras ini orang. Ngambil beras sekarang ini gitu. Jangan-jangan lagi mulai ini orang. Jangan-jangan lagi ini gitu. Jadi banyak yang curiga. Tapi kalau bulan Ramadan nyendiri tiang bagus, ya kan? Ngeletak bagus. Pokoknya apa saja yang kita lakukan asal di masjid, catatannya pakai adab ya Pak ya, pakai adab. Itu bagus. Mau di masjid terus harian bagus, itikaf gitu kan. Niatnya kata Wahyu itikaf walaupun prakteknya tidur. Ya bagus lah, yang penting udah ada niat gitu. Ya makan niat. Yang penting niat dulu. Niatnya itikaf, di dalam itikaf itu kita bukan malaikat. Kita itu jamaah manusia. Yang pasti ada capeknya, ada ngantuknya. Kalau malaikat mah Pak, gak ngantuk. Tapi kalau manusia ngantuk Pak. Dan diperbolehkan tidur, boleh makan-makan di masjid kalau dengan catatan itikaf. Gitu Pak ya. Makanya ini sekarang ini kita harus lebih memperhatikan lagi bahwa banyak kegiatan-kegiatan dilakukan di masjid-masjid tetapi pesertanya kurang mengerti adab masjid. Ya. Menggunakan masjid untuk kegiatan tapi tidak ada satupun pesertanya itu sholat tahiyat. Coba gimana? Banyak kayak gitu Pak sekarang terjadi. Nah ini kita harus jadi perhatian ini. Karena barang siapa yang mengurangi kehormatan masjid, maka kuranglah kewibawaannya, kuranglah kualitas pribadinya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Pak ya. Karena masjid itu sakral Pak. Masjid itu sakral. Kalau kita jangan sampai udah bertahun-tahun menghuni masjid tetapi tidak tahu 50% daripada adab-adab masjid gitu Pak ya. Kita juga ajarkan kepada anak-anak kita mulai dari sejak dini itu 7 tahun tuh kita ajarin masuk kaki kanan, keluar kaki kiri, doa-doanya kita ajarkan biar nanti jadi tonggak-tonggaknya masjid. Amin ya rabbal alamin. Udah Isya Pak? Belum ya? Udah kita lanjutkan. Kalau ada tanya-tanya boleh. Belum kita akhiri nanti sampai sebulan. Ketemu lagi di bulan Syawal. Kalau pulang kampungnya nggak lama. Yang doa asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah. As'alukal jannah. Doa yang dilantunkan atau yang dibaca oleh Nabi pada saat pada saat puasa itu ya. Pada waktu syahadat itu kenapa kok enggak wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Ya. Asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah. Betul. As'alukal jannah bika min syaqat wa nar. Enggak pakai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagus pertanyaan ini, bagus nih. Kritik maksudnya itu kritis gitu. Syahadatnya orang beriman. Ya kan, ini yang syahadat bukan orang kafir nih, yang syahadat orang beriman. Karena syahadat itu kan ada dua, syahadatain. Syahadat tauhid kepada Allah, syahadat iman kepada Nabi. Sedangkan yang saat ini atau nanti puasa diajarin Nabi itu adalah syahadatnya orang beriman. Gitu Pak. Jadi kita kalau mau syahadat sempurna tidak apa-apa. Itu pembaharuan syahadat. Tetapi ini kesaksian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni memperbaharui iman. Jadi yang kita ucapkan tetap yang diajarin Nabi, asyhadu an la ilallah astagfirullah. Karena yang ngajarin udah Nabi itu. Ya, maksud kita mengamalkan ajaran Nabi nggak iman Nabi kan nggak mungkin. Jadi secara teks, secara redaksi Nabi mengajarkannya karena Nabinya di situ. Nabinya mengajarin yang pertama syahadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua adalah ampunan, mohon ampunan, yang ketiga mohon surga, yang keempat perlindungan dari neraka. Jadi sudah
otomatis kalau kita mengucapkan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala udah yakin bahwa kita juga syahadat bernabi karena yang ngajarin doa ini juga nabi. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, Pak? Terima kasih Pak penjelasannya kaitan dengan salat tarawih dan kegiatan Ramadan. Sudah jelas tadi bahwa yang disampaikan hadis sahih oleh Siti Aisyah ya, bahwa witir utamanya maksimalnya 11. Iya. Itu Nabi. Nah untuk sebutan tarawih itu kalau nggak salah mulai sahabat Umar bin Khattab. Ya. Artinya sebagai pengikut Nabi kan kita melalui dari sahabat-sahabat. Oke. Nah, jadi pertanyaan saya yang 4 mazhab itu kan 3 20 yang 1 36. Iya. Apakah yang 36 itu sampai saat ini masih banyak yang Iya, iya. 36 itu termasuk terawihnya aja atau udah termasuk itu? Iya. Terima kasih. Alhamdulillah, bagus satu pertanyaan. Yang pertama, bahwa udah saya terangkan tadi bahwa nanti kembali kepada masing-masing. Nggak perlu ada, yang penting sekarang itu mengadakan. Nanti kefahamanlah yang akan menuntun orang itu. Bahwa kalau misalnya ada yang mau 20, toh terbuka luas waktunya gitu. Dari setelah 8 sampai subuh, silahkan. Mau bikin berjamaah juga boleh, mau bikin sendiri juga boleh. Kemudian 36 yang dilakukan Imam Malik itu sekarang banyak dipraktekkan di Hadramaut, di Yaman dan sekitarnya. Masih ada sampai sekarang. Bahkan Al-Habib Umar, Abu Umar yang viral itu, Pak. Itu kalau tarawih sampai sekarang, khadimahnya, pembantunya itu mengatakan lebih dari 100 rakaat. Karena beliau itu kalau tarawih dari masjid sendiri misalnya 20, masih ada waktu lama itu, Pak, diantarin oleh pembantunya ke masjid yang lain. Tarawih lagi. Kadang mencapai 100 rakaat. Jadi tidak ada batasan sebenarnya, tergantung kemampuan masing-masing. Bahkan kalau di Magetan itu ada yang tarawihnya semalam suntuk karena menghabiskan atau menyelesaikan 30 juz. Yang datang tuh dari Solo, dari Karanganyar, dari Seragen, kemudian dari Nganjuk, dari Kediri, itu ada yang datang, Pak. Nah, itu kan kemauan mereka. Jadi ada kesiapan, ada kekuatan untuk melakukan tarawih itu sesuai. Yang sunat Pak ya, itu adalah menyelesaikan 1 kali khataman dalam 30 hari. Itu, Pak, 1 kali khataman. Berarti 1 malam 1 juz. Itu yang masyhur. Yang masyhur dan enggak terlalu memberatkan. Kalau kita kan baru latihan nih, Pak ya. Baru latihan 1 bulan 6 juz. Wah, itu udah Masya Allah. Kadang-kadang aja udah ngeluh kok ya. Al-Baqarah kan panjang-panjang 1 ayat. Jadi kita ini sesuai kemampuan saja. Karena ibadah yang sedikit tapi continue itu lebih bagus daripada jos-josan, akhirnya ngos-ngosan, akhirnya besok nggak lagi gitu. Jadi yang menyesuaikan aja keadaan. Kan ada Pak Pri, ada Pak Jiri Pai yang kalau dipaksain ya Masya Allah udah kerengkang-kerengkang, lama banget kan, sampai apa ya, gemeteran gitu, deg gitu, terus puyeng kepala, puyeng gitu, puyeng udah nyut-nyutan gitu, nggak selesai. Kalau misalnya panjang itu boleh bacaannya yang agak cepat gitu, Pak. Yang murotalnya agak cepat lah gitu, jangan kayak kori ya nanti ya Masya Allah besok hari kedua habis jamaah, anak-anak berisik udah enggak ini. Jadi kita ambil yang lebih ini aja lah ya, yang jauh dari madharat gitu. Ada lagi, Pak? Ada, Pak. Kalau kita ada witir, setelah tarawih kan witir. Iya, Pak. Terus setelah tahajud itu nggak perlu witir lagi? Nggak perlu. Ya, nggak perlu. Jadi kalau udah witir, karena witir itu kalau dari hadis Nabi itu dijadikan sebagai penutup qiyamul lail. Seperti hadis Nabi, ij'alu akhara sholatikum, jadikanlah oleh kalian
akhir sholat kalian bil laili witron. Jadi jadikanlah witir itu sebagai penutup sholat malam kalian. Nah, kalau ini ada anjuran seperti ini, itu nanti dihukum oleh ulama, Pak. Jadi apa yang dilarang Nabi belum tentu haram, itu ya. Yang utama itu adalah seperti witirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yakni di akhir. Sedangkan witirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu itu di awal, karena beliau tidak yakin malam bisa bangun. Takutnya malam tidak bangun. Gitu, Pak. Seperti yang saya ulas tadi di awal, witir itu boleh dilakukan setelah sholat isya walaupun belum dilalui sholat ba'diyah. Dan ini menjadi perhatian yang sangat-sangat dari Nabi, sahabat, dan ulama generasi penerusnya. Bahkan kalau di pondok itu, Pak, orang-orang yang udah hafal Al-Quran 30 juz itu makruh kalau tidak witir. Gitu. Makanya witir itu memang menjadi perhatian khusus. Makanya ada satu mazhab yang mewajibkan gitu. Kalau bisa ya habis isya sebelum pulang tuh, Pak. Itu kalau kita takutnya nanti malam nggak bangun lah, males gitu. Witir di sini 2-1 gitu. Bagus, Pak. Itu diamalin aja istiqomah. Jadi nanti istiqomah inilah yang akan membangun rohani kita gitu. Kalau misalnya keadaan mengajak kita untuk witir setelah ini, ya ngikutin aja keadaan seperti Ramadan kan. Witir di awal sebelum tahajud, ikutin aja. Nanti tahajud ya tahajud gitu. Karena tahajud adalah sholat yang dilakukan setelah tidur. Gitu. Jadi tidur dulu, Pak, sebentar baru tahajud. Jadi nggak perlu nambah witir lagi. Kalau nambah nanti jadi genap nanti. tiga lagi. Jadi genap. Ya. Ini Pak Haji ya. Ya. Ada lagi? Menambahkan aja, tak? Oke. Berpikirnya kita khusnudon. Artinya kalau seandainya masjid hari kedua itu kan mungkin berprinsip sholat sunnah tarawih itu kan juga utamanya kan dilakukan di rumah juga. Gimana kalau ada ya. Karena perbanyaklah sholat sunnah-sunnahmu untuk menghiasi rumah-rumah. Bagus, Pak. Jadi gini, yang dianjurkan untuk dilakukan sholat di rumah itu yang seperti contohnya sholat qobliyah, ba'diyah, tahajud, kemudian sholat-sholat yang lain. Tapi kalau taraweh itu contoh awal saja sudah dilakukan di masjid, ya kan? Umar mengumpulkan para sahabat yang lain untuk berjamaah karena di situ ada nilai syiarnya. Bahkan satu negara kalau melihat dari rakyatnya itu tidak ada yang melakukan taraweh dan nggak mau, wajib diperangin. Karena saking syiarnya gitu. Dan boleh dilakukan di rumah, tapi kita kehilangan keutamaan berjamaah. Walaupun juga di rumah berjamaah dengan anak istri gitu. Itu ya. Jadi yang dilakukan di rumah itu selain yang sudah masyhur dilakukan para sahabat turun temurun di masjid, maka kita ikutin saja. Walaupun juga tidak mengapa di rumah gitu. Kalau udzur juga boleh gitu. Hujan deras misalnya, pandemi gitu misalnya, ya kita lakukan di rumah. Tapi kalau tidak, kita bikin syiar, Pak. Lebih syiar. Niatnya itu, kata dia, niatnya itu. Ada lagi, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu ya. Jadi dari pembahasan para ulama fikih ini ya. Jadi kalau 1 maupun 2 itu bagian dari witir, agar menjadi bagian dari witir, maka kalimat penghubung min atau minal itu tidak boleh dihilangkan. Karena kalau mau dihilangkan yang satunya boleh, karena sudah jelas 1 witir. Tapi yang 2 ini saya niat sholat 2 rakaat bagian dari ganjil, gitu Pak. Jadi yang 2 inilah yang tidak boleh ditinggalkan minalnya. Makanya apa ini ya? Bilal itu yang lantang, jangan sampai salah nyebutnya.
gitu. Kalimat yang ditulis itu minal witir itu disebutin itu. Kalau enggak nanti ngajak-ngajak orang, ngajak sholat salah ngajaknya. Dan imam nggak perlu pakai nanya-nanya, kan kadang-kadang udah dibilang udah terang-terangan ya, udah bilang rokaatain ini minal witri, Pak berapa? 21 ya? Ustadznya bagaimana sih gitu? Ustadznya nanya lagi, udah bilang, ayo kita sholat witir 2 rakaat, bagian dari witir, bermakmum, gitu kan? Rahimakumullah, masih nanya lagi. 21 ya? Baru dibilang gitu. Jadi ini Bilal itu sangat menolong sekali, termasuk dalam niat puasa, Pak. Niat puasa itu jelas harus malam. Karena kalau nunggu sahur, Pak, nanti biasanya kita nggak tahu tuh kebablasan udah masuk waktu. Nih, Pak ya. Makanya kalau Bilal itu ngajakin nawaitu saumuddin adifati syahri ramadhani, itu ikut aja, Pak. Takutnya nanti kita lupa gitu. Gitu, Pak ya. Takutnya kita lupa. Jadi niat di malam hari itu harus menjadi perhatian khusus dalam hal sah atau tidaknya puasa, karena rukun gitu, Pak. Niat di malam hari itu rukun, dan kalau tidak terpenuhi maka tidak sempurna atau bahkan batal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada kita sehingga semakin mendekati Ramadan ini bekal kita yang berupa ilmu makin sempurna dan kita siap menghadapi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.